发出基因，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。少爷，赶紧离开这儿！小心后面！小爷，快出来！甩掉了。太好了！什么？想不到猎物却是没能杀了的韩方老师。Bab 1103, Bing Zunze. Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju tersebar turun dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Melihat dari kejauhan, itu tampak terbungkus perak, terlihat sangat mempesona dan dingin. Tubuh pengisian ke depan dari kelompok 3 orang Xiaoyan berhenti pada saat ini. Segera, rasa bahaya muncul dari hati mereka. Tubuh mereka bergerak dan ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Sementara mereka bertiga mundur dengan cepat, suara retak tiba-tiba dipancarkan dari dalam ruang yang terdistorsi. Segera, tangga es hitam pekat perlahan-lahan diperpanjang. Sosok berjubah putih perlahan turun menggunakan tangga es hitam ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar ketika sosok berjubah putih ini mengungkapkan dirinya. Orang yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok tinggi, dan wajahnya tampak cukup muda. Ada beberapa ketidakpedulian yang dipancarkan dari antara alisnya. Meskipun ini masalahnya, masih sangat sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang tampan. Namun, sepertinya ada sikap feminin yang terpancar dari penampilannya yang tampan. Selain itu, ada gambar bunga salju hitam gelap di antara alis pria berjubah putih yang misterius ini. Ketika mata seseorang melihatnya, gambar ini tampaknya membekukan bahkan jiwa seseorang, tampak sangat tidak biasa. Pria berjubah putih itu meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia berdiri di tangga es berwarna hitam seperti kepingan salju yang tersebar turun dari langit, mendesing dan berputar di sekitar tubuhnya. Kepingan salju yang lemah saat ini memiliki kekuatan destruktif yang sangat menakutkan. Ini kepala lembah-lembah sungai es Binghi. Surga, iblis tua ini benar-benar datang sendiri untuk tubuh racun yang menyedihkan. Dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Kota Ye tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman hebat. Oleh karena itu, banyak seruan tanpa sadar bergema ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang di dalam klan Ye menjadi tumpul pada saat ini. Ekspresi Xin Lan sangat putih. Tubuhnya tanpa sadar bergoyang sedikit. Kepala lembah-lembah sungai es. Nama besar ahli ini dikenal oleh hampir semua orang di wilayah tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiaoyan. Salam kepala lembah, Tian Shuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini yang tiba-tiba muncul. Kegembiraan melonjak di wajahnya saat dia dengan hormat menyapanya. Di mana Tian Shi, mata pria berjubah putih itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Shuangzi mengungkapkan wajah malu ketika dia mendengar ini. Dia menunjuk ke sebuah lubang besar di dalam kota Ye. Tian dia yang tidak sadarkan diri dan terluka parah terbaring di dalamnya. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Shuangzi. Dia melirik sebentar sebelum mengangguk kecil.
Kepingan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hehe, tidak terduga bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangannya ke pria berjubah putih. Meskipun dia juga seorang elit Douzun, King Hai sadar bahwa ada jarak yang cukup besar antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es ini. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Itu adalah semacam sistem hierarki yang sangat tetap. Cukup sulit bagi seseorang di kelas Douzun untuk menantang orang lain yang levelnya lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah-lembah sungai es ini telah terkenal di dataran tengah lebih lama dari King Hai. Pria berjubah putih itu hanya mengangguk di depan tangan King Hai yang ditangkupkan. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang bernama Xiao Yan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta oleh kepala balai. Tolong beri Hall of Soul saya beberapa wajah setelah Anda menangkap mereka dan serahkan dia kepada saya. Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menimbang Xiao Yan dengan minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh kepala aula-aula jiwa, kilatan berkedip di mata Bing Zunze. Namun, sesaat kemudian, dia menarik pikiran untuk mencoba menangkap orang ini bersama dengan targetnya. Dia telah melihat orang itu dari Hall of Soul saat itu. Dia memang sangat menakutkan. Tidak perlu membentuk permusuhan dengan orang itu hanya karena si kecil ini. Itu benar-benar tidak berharga. Bahkan dia sedikit takut dengan makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls ini. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Zunze perlahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti di dokter peri kecil. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok 3 orang Xiao yang telah berkumpul saat Bing Zunze muncul. Mata mereka serius saat mereka mengamatinya. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan bahkan dokter peri kecil saat ini tidak akan cocok untuknya. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi ini jelas merupakan situasi yang berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, kemungkinan kota Ye ini benar-benar akan menjadi tempat keputusasaan Xiao Yan. Beberapa douki di tubuhku telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat terakhir yang kritis, aku akan menggunakan api teratai pemusnahan terakhir bahkan jika aku harus melakukannya dengan paksa. Kalau tidak, kemungkinan besar kita semua akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Berbagai pikiran untuk melarikan diri terus berkelebat di hatinya. Xiao Yan, aku akan menahan mereka setelah ini. Anda dan Tuan Tua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang agak sedingin es dengan lembut meraih Xiao Yan sementara pikirannya dengan cepat beredar. Bisikan rendah dipancarkan pada saat yang sama. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Tampaknya dokter peri kecil juga merasakan bahwa Bing Zunze ini akan sulit dihadapi. Sepertinya itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 Douzuns. Apalagi ada Bing Zunze yang tidak bisa kita lihat, Tianhuo Zunze menghela nafas pelan. Dia akhirnya merasakan beratnya situasi. Aku tidak akan menyakitimu jika kamu pergi bersamaku. Bing Zunze sepertinya belum mendengar percakapan antara kelompok Xiao Yan. Tatapannya mengandung panas yang berapi-api saat dia menatap dokter peri kecil. Suaranya juga menjadi luar biasa lembut. Dalam mimpimu, wajah dokter peri kecil sedingin es. Aliran berwarna abu-abu menempel di tangannya. Ada aura mematikan yang menyebar di sekitar sini. Ini adalah uap racun yang menyedihkan. Namun, uap racun yang menyedihkan ini saat ini telah menjadi senjata paling tajam di gudang dokter peri kecil. Uap racun yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah racun.
itu mengeluarkan suara "sos". Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan menghilang. Ruang di depan Bing Zunze juga menjadi terdistorsi. Panah racun melesat keluar, menargetkan jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum di hadapan panah racun yang melesat. Kepalanya sedikit bersandar ke belakang dan dia menarik napas dengan mulutnya. Kekuatan isap dipancarkan dan dia menyedot uap racun yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze saat uap Wuffle Poison memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan ini menghilang. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah uap racun sedih yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup udara dalam-dalam. Segera, dia merasa sedikit melankolis saat dia menghela nafas. Semakin murni, semakin besar keinginanku untuk mendapatkanmu. Setelah saya mendapatkan Anda, tubuh racun sedih saya mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka menatap Bing Zunze dengan wajah terkejut. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racun sedihku adalah tubuh buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, aku akan bisa menebus kekurangan ini. Bing Zunze menjilat bibirnya dengan lembut. Suara seramnya bergema di sekitar kelompok Xiaoyan saat dia melakukannya. Jadi itu adalah tubuh racun sedih buatan. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia telah mendengar bahwa adalah mungkin untuk membuat tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu sangat sulit. Selain itu, seseorang harus menanggung risiko kematian yang besar. Bahkan jika seseorang akhirnya berhasil, seseorang mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna pada akhirnya. Itu berkali-kali lebih buruk jika dibandingkan dengan tubuh racun sedih alami dokter peri kecil. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Karena alasan ini, Bing Zunze menggosok bunga salju berwarna hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa. Aku benar-benar terlalu bersemangat. Aku sudah memberitahu kalian semua ini. Bunga salju berwarna hitam berkelebat saat tawa terdengar. Kepingan salju yang mendesing di sekelilingnya langsung berubah menjadi warna hitam yang aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke arah kelompok Xiaoyan. Ci! Kepingan salju hitam yang mendesing itu segera tersapu setelah jarinya menekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiaoyan dari segala arah. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze ekspresi sedikit berubah ketika mereka melihat Bing Zunze melepaskan serangan. Mereka berdua memblokir Xiaoyan. Douqi yang perkasa melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Douqi yang mengerikan di depan mereka. Ci. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke dinding Douqi yang besar seperti senjata tersembunyi, tertanam dalam di dalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang warna hitam aneh menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu jenuh di dinding Douqi. Bang! Dinding Douqi runtuh mengikuti penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak ganas. Mereka membawa raungan saat mereka menyerbu ke arah dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. Dua pilar Douqi yang perkasa melonjak keluar dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan keras dengan dua naga hitam. Bang! Keduanya bertabrakan dan retakan spasial menyebar seperti jaring laba-laba. HMPH! Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh Little Fairy Doctor dan Tianhuo Zunze bergetar. Sebuah erangan teredam dipancarkan dari tenggorokan mereka. Segera, kaki mereka mendorong udara kosong, dan mereka dengan cepat mundur 100 meter. Mereka bertarung 2 lawan 1, tapi yang menang adalah Bing Zunze. Kekuatannya sebenarnya menakutkan ini.
Bing Zunze tersenyum tipis setelah mengalahkan dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze dengan satu serangan. Dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam yang telah menghilang sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi merah darah saat melihat naga hitam menyerbu. Api surgawi di dalam tubuhnya telah digabungkan sebelumnya. Teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Naga hitam itu meraung dan menerkam. Itu disertai dengan angin berdarah karena diperbesar dengan cepat di mata Xiao Yan. Dengan mendekatnya naga hitam, teratai api di tangan Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kurang transparan. Namun, ekspresinya semakin pucat. Naga hitam itu dengan ganas bergegas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tepat saat teratai api di tangan Xiao Yan akan muncul sepenuhnya, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang terdistorsi di belakang kedua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema di atas tanah. Jika dia terluka, lembah sungai es akan menghilang. Bab 1104, bersatu kembali dengan Sun Er. Suara lembut dan lembut berlama-lama di atas langit. Kepingan salju di langit tiba-tiba berhenti ketika suara itu menyebar. Setelah itu, mereka meleleh, membentuk riak yang terlihat menyebar ke segala arah dengan cara melingkar. Xiao Yan, yang matanya berwarna merah darah, tiba-tiba bergetar ketika suara lembut ini, yang mengandung perasaan halus, mencapai telinganya. Warna darah di matanya dengan cepat tersebar dan Annihilation Fire Lotus di tangannya diam-diam menghilang. Tenggorokan Xiao Yan samar-samar berguling saat matanya meluncur ke ruang yang terdistorsi dengan ekspresi tidak percaya. Suara ini hampir merupakan keakraban yang mendalam. Bahkan jika Xiao Yan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini, yang telah tertanam dalam di hatinya, tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sun Er. Tenggorokan Xiao Yan berguling. Sesaat kemudian, nada bergumam lembut perlahan terbentang dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He, yang awalnya acuh tak acuh, berubah karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang yang terdistorsi, dan mereka segera menyipit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya mendarat di ruang yang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan banyak mata yang tak terhitung jumlahnya, muncul di tanah kepingan salju ini. Pakaian hijau di tubuh wanita itu tidak mewah. Namun, mereka samar-samar mengandung aura istimewa yang sepertinya berasal dari alam. Perbedaan semacam ini bukanlah aura duniawi. Sebaliknya, itu adalah aura mulia yang dimiliki oleh penguasa dunia ini. Itu seperti garis keturunan seorang raja dengan sejarah panjang, dan itu tidak hilang meskipun waktu. Rambut hitam panjang sosok itu secara acak diikat oleh pita ungu pucat, dengan patuh tergantung di sepanjang tubuh sosok yang bergerak itu. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi akan terbentuk dan rambut hitamnya akan berkibar, memancarkan perasaan keluar dari dunia ini. Sosok itu muncul seolah-olah dia adalah peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana, memiliki aura halus yang tidak memungkinkan orang lain untuk bersembunyi. Banyak mata teralihkan dan berhenti pada wajah tanpa celah dari wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak seolah-olah akan pecah hanya dengan meniupnya meskipun mengandung kemerahan yang memikat. Ada senyum lembut di wajahnya yang memiliki kelembutan angin musim semi. Senyum ini dipenuhi dengan aura magis yang luar biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran di hati seseorang akan langsung hilang saat melihat senyumnya. Wanita seperti ini muncul seolah-olah dia adalah peri dengan aura spiritual dunia yang menutupi dirinya, menyebabkan dia tampil sempurna.
Wanita berpakaian hijau perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia tidak melihat Bing He. Sebaliknya, dia perlahan berbalik di depan banyak mata yang tak terhitung jumlahnya. Pupil matanya yang cerah dengan lembut melirik pria muda di belakangnya. Tawa manis tanpa sadar terpancar ketika dia melihat ekspresi tidak percaya di wajah di belakangnya. Senyum yang tiba-tiba mekar seperti epifilum, memancarkan daya pikat yang mengejutkan. Ini menyebabkan banyak orang di bawah menjadi linglung di bawah senyumnya yang indah. Senyum yang bisa menghancurkan sebuah kota. Sal, idiom menggambarkan keindahan luar biasa yang bisa menyihir penguasa dan mengakibatkan kejatuhan sebuah kota. Wanita seperti gambar itu menggeser kakinya dan tiba di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, putih, seperti batu giok dan dengan lembut menekannya ke kepala Xiaoyan. Seolah-olah dia memperkirakan tinggi badannya. Riak memikat akhirnya muncul di dalam pupilnya yang cerah, yang biasanya tidak beriak seperti sumur tua. Xiaoyan gege. Gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiaoyan saat semua orang di sekitar menyaksikan. Bibirnya yang cerah terbuka dan suara lembut sehalus sutra terdengar dengan lembut. Xiaoyan melebarkan mulutnya. Hatinya bergetar karena kegembiraannya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia memperhatikan wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiaoyan senang menemukan bahwa masih ada perasaan akrab di matanya yang seperti air musim gugur yang menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya sudah cukup baginya untuk menjadi dewi di hati banyak orang. Namun, saat Xiaoyan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia telah berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil, Xiaoyan gege. Tubuh Xiaoyan dengan lembut bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak dapat menahan emosi yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengambil langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan memeluk yang sangat wanita cantik di depan banyak seruan. Tindakan tiba-tiba Xiaoyan ini sedikit mengejutkan Sun Er. Mulut kecilnya mengeluarkan napas lembut sebelum kemerahan cerah terbang ke wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sejenak sebelum menyerah. Baik dia dan Xiaoyan bukan lagi pemuda saat itu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekan di hati Xiaoyan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata kedua tetua berpakaian hitam, yang telah muncul sebelumnya, tiba-tiba mengungkapkan ketajaman saat Xiaoyan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat bahwa Sun Er bahkan tidak melakukan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang karena mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ada sejumlah pria muda tampan dengan bakat mengerikan dalam klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, mereka semua hanya menerima perlakuan acuh tak acuh. Bahkan ketika dia sesekali mengobrol sambil tersenyum, akan ada ketidakpedulian yang dingin, yang menjaga jarak, dipancarkan darinya. Kedua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani menarik Sun Er ke pelukan selama bertahun-tahun. Jika masalah ini menyebar di alam Gu, kemungkinan anak-anak nakal itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih, berpakaian hitam memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang saya tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Orang tua berpakaian hitam lainnya dengan samar menambahkan, klan Xiao? Keturunan orang itu. Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Segera, matanya agak aneh saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran. Namun, bahkan jika ini masalahnya,
tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Selain itu, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu yang garis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batasannya sehubungan dengan ini. Tidak ada gunanya bagi kita, orang-orang tua, untuk mengatakan apapun. Keke, semoga. Sementara keduanya mengobrol dengan lembut, Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dikejutkan oleh adegan ini. Tian Huo Zunze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut bahwa Xiao Yan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Kekuatan kedua pria tua berpakaian hitam itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi darinya. Mata dokter peri kecil tercengang saat dia mengamati punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang di pelukan Xiao Yan. Sedikit keremangan melintas di matanya yang cantik tanpa terdeteksi. Dia kadang-kadang mendengar Xiao Yan menyebut wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia bisa mengidentifikasi sedikit cinta. Ini menyebabkan dia agak terkejut. Dia jelas memahami karakter Xiao Yan. Orang ini mungkin tampak hangat, tetapi dia jarang mengungkapkan emosi seperti itu kepada siapapun, terutama seorang wanita. Cinta semacam ini menyebabkan bahkan dokter peri kecil tanpa sadar merasa iri di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti itu sekali. Sumber dari emosi ini adalah wanita berpakaian hijau dalam pelukannya. Xiao Yan dengan kejam memeluk orang yang ada di pelukannya. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya, yang menjadi agak lelah setelah pertempuran ini. Sun Er mengizinkan Xiao Yan untuk memeluknya. Beberapa rasa kasihan melintas di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya bagi Xiao Yan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Banyak pukulan ini dengan kejam menekan bahunya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah bahwa Xiao Yan tidak jatuh dalam menghadapi kesulitan ini. Dia dengan keras kepala bertahan melalui mereka dan perlahan berjalan dari Kekaisaran Jia Ma ke wilayah sudut hitam dan dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah. Terlebih lagi, dia telah bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan saat ini tidak lagi selembut itu, pemuda yang hanya bisa mengandalkan darahnya yang panas untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli sejati. Xiao Yan gege, jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan iblis, menyebabkan kelelahan di hati Xiao Yan menghilang dengan tenang. Gairah dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosinya kembali ke hatinya. Setelah itu, dia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kau terluka. Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti pada beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Matanya yang cantik membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiao Yan dengan tajam merasakan energi alam di sekitarnya mulai melonjak dengan tenang. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki cedera yang 100 kali lebih buruk dariku. Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke beberapa lubang yang dalam dan beberapa puing di dalam kota Ye. Sun Er melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Pupil matanya yang cantik memandangi udara dingin yang meresap ke sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Matanya yang cantik menatap Bing He dari kejauhan. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suaranya yang lembut perlahan terdengar. Maukah kamu menyerahkan masalah selanjutnya pada Sun Er? Bab 1105, Api berwarna emas. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er.
Namun, dia tidak berusaha dengan keras kepala mempertahankan apa yang disebut kebanggaan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk. Memasang front yang berani bisa digambarkan dengan baik sebagai berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai sembrono. Dengan pengalaman Xiao Yan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti anak muda biasa sekarang, menegangkan lehernya dan memaksakan dirinya untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati, senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mata mereka secara bertahap beralih ke dia, memandang Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan bertanya, "Siapa kamu?" "Ini adalah masalah lembah sungai es saya." Bing dia tentu saja bukan orang bodoh karena dia mampu menjadi kepala lembah-lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia tahu bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, anggota klan Gu biasanya tidak menonjolkan diri. Beberapa orang biasa bahkan belum pernah mendengar tentang klan ini yang berasal dari zaman purba. Dari sini, orang bisa tahu seberapa rendah profil yang dimiliki klan Gu. Itu juga karena Bing He kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika dia melihat mereka untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, benua Douki sangat besar. Ada banyak ahli sebanyak awan. Bahkan Bing dia tidak berani mengatakan dia tahu semua ahli di dunia. Sungguh lembah sungai es yang sombong. Sun Er menatap Bing Er hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di hadapan tawa Sun Er. Dia secara alami sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Tatapannya samar-samar menyapu tubuh kedua pria tua berpakaian hitam itu, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka sama dengan miliknya. Diri yang mulia ini hanya menginginkan wanita racun yang menyesakkan. Jika dia adalah teman Anda, diri yang mulia ini dapat membiarkan masa lalu berlalu. Namun, aku pasti tidak akan melepaskan nona racun yang menyedihkan itu. Tatapan Bing He melintas di dua lelaki tua berpakaian hitam itu sebelum berhenti di dokter peri kecil. Akhirnya, dia berbicara dengan serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius dan bocah bernama Xiao Yan ini memiliki hubungan yang dalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga terbelalak. Tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. "Kepala lembah Bing, kamu tidak bisa membiarkan Xiao Yan pergi!" King Hai di samping buru-buru berteriak ketika dia melihat situasinya. Xiao Yan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan untuk ditangkap oleh kepala aula jiwa. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi? "Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya." Ekspresi Bing He tenggelam saat dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasinya. Dia berani berteriak keras sekarang. Ekspresi King Hao juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah penatua terhormat dari Hall of Souls. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia harus merendahkannya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Anda tidak akan dapat membawa siapapun pergi dari sini. Tangkap orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan dengan samar menginstruksikan keduanya, yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama aula jiwa di belakang King Hai. Itu adalah dukungan hebat yang memungkinkannya melakukan apa saja tanpa merasa takut. Faksi di dataran tengah yang bisa membuat Hall of Souls takut
adalah keberadaan yang bisa dihitung dengan jari. Meskipun kedua tetua berwarna hitam itu memiliki efek penangkal yang hebat, itu masih tidak cukup untuk menyebabkan Bing He dan King Hai tersesat hanya karena mereka disuruh. Hehe, nada yang arogan. Sangat jarang menemukan siapapun di dataran tengah yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada aula jiwaku. Wajah tua King Hai menunjukkan kekejaman. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Gadis kecil, aku akan menyarankanmu untuk tidak membiarkan faksi di belakangmu menyinggung keberadaan yang tidak bisa mereka sakiti untuk seorang pria kecil. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala aula-aula jiwa mengatakannya. Namun, Anda tidak memiliki kualifikasi. Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Tampaknya ada sangat sedikit keberadaan yang Klan Gu tidak mampu untuk menyinggung di benua ini. Masih ada 30 detik lagi, sebuah nyala api berwarna emas tiba-tiba bergerak di dalam mata cerah Sun Er. Ekspresi Bing He dan King Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa dingin. Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan sedih seperti itu, lembah sungai es akan benar-benar kehilangan banyak muka. Ini pertama kalinya aku, Bing He, bertemu dengan anggota generasi muda yang begitu arogan setelah tinggal di dataran tengah selama bertahun-tahun. Bing He berderak dengan cara yang gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkedip dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Dengan mengepalkan tangannya, sepotong es hitam retak saat memanjang dari tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukan es sangat tajam. Seluruh tubuhnya bahkan tertutup pola spiral. Sekilas, itu berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh seseorang menjadi dingin. Jika seseorang terkena benda ini, kemungkinan besar lubang darah seukuran kepala akan muncul di tubuh mereka. Sesepuh, wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak di wajah gerakan Bing He. Matanya hanya beralih ke dua pria tua berpakaian hitam di kejauhan. Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka bersama-sama setelah mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, yakinlah, serahkan pada kami berdua." Pria tua berambut putih, berpakaian hitam, menoleh setelah berbicara. Matanya tertuju pada Bing He saat dia tertawa. "Keke, aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah berlatih kekuatan Zun Es sampai puncaknya. Aku yang dulu benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah melewati angkasa dan muncul tidak jauh di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena kamu telah membuat pilihan, serahkan saja keduanya padaku." Pria tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke King Hai dan Tian Xuangzi. Mata Bing He suram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Sebuah kepadatan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong saat es batu aneh berwarna hitam muncul entah dari mana. Setelah itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang memotong udara dan bergegas menuju lelaki tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih itu tersenyum saat melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan douki kuning tua yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara embusan. Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang lama akan bergegas dan bertarung denganmu. Kaki pria tua berambut putih itu melangkah di udara kosong. Douki berwarna kuning tua menutupi tubuhnya. Itu berubah menjadi naga tanah yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang raungan. Akhirnya, itu disertai dengan raungan rendah lainnya saat dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan besar Bing He, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan serangan sengit dari pria tua berambut putih itu dengan serius. Segera,
Tusukan es hitam yang aneh tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam bergegas menuju pria tua berambut putih itu. Pria tua berpakaian hitam lainnya melangkah di udara kosong sementara pria tua berambut putih itu menyerang Bing He. Langkah demi langkah, dia berjalan menuju King Hai dan Tian Xuangzi. Tian Xuangzi, kita berdua harus bergandengan tangan dan menguji orang ini. Apa yang kamu katakan? Ekspresi King Hai menjadi lebih muram saat dia melihat sesepuh berpakaian hitam itu perlahan mendekat dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini kepada Tian Xuangzi di sampingnya dengan suara yang dalam. Tian Xuangzi melirik pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan Bing He yang telah bentrok bersama. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Selain itu, ada dua elit Douzons lainnya yang belum bergabung dalam pertarungan. Wanita misterius berwarna hijau itu tidak tampak biasa. Aku hanya bisa keluar semua. Tian Xuangzi mengatupkan giginya. Bing dia belum memberi perintah untuk mundur. Secara alami, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Ganda, serang dan bunuh Xiaoyan. Ekspresi King Hai dingin saat dia meneriakkan perintah kepada beberapa ahli dari Aula Jiwa. Rombongan ganda yang tetap berada di langit terkejut ketika mendengar perintahnya. Segera, wajah mereka mengandung senyum pahit. Saat ini, ada dua elit Douzons di sisi Xiaoyan. Apakah mereka tidak akan menyerahkan diri mereka sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini dalam hati, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintah King Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan lambaian tangan, mereka semua bergegas ke tempat Xiaoyan dan Sun Er berada. Semua sesepuh lembah sungai es, dengarkan. Bantuan Aula Jiwa. Serang dan tangkap Xiaoyan. Tangisan dingin Tian Xuangzi terdengar. Sesepuh lembah sungai es di langit itu saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menguatkan kepala dan bergegas keluar. King Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba beralih ke pria tua berpakaian hitam itu yang sudah tiba di depannya. Tatapannya bersilangan dengan Tian Xuangzi, dan dia dengan dingin tertawa. Dou Qi yang perkasa melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan suara, sos, keduanya menyebar. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan dengan ganas menyerang pria berpakaian hitam dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar ini meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk-bentuk kipas dan menyebar. Mereka mengepung Xiaoyan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter peri kecil atau Tian Huo Zunze di belakang pasangan ini. Namun, keduanya juga tidak melakukan apa-apa. Mereka jelas mengerti bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini tidak biasa. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Dia sedikit merajut alisnya. Pakar dari Aula Jiwa yang disebut ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Secara alami tidak perlu merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzong tidak akan mampu bertahan. Saat Xiaoyan ragu apakah dia harus campur tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan sedikit melengkungkan tangannya. Api seperti cairan berwarna emas tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika api emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi. Mata Xiaoyan menatap tajam ke api misterius berwarna emas di tangan Sun Er. Ekspresi terperangah secara bertahap melonjak ke matanya.